Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan telah kita lalui sepertiga bagian. Demikian pula dengan rangkaian kewajiban dan ibadah-ibadah di dalamnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalani sepertiga bagian. Tentu semua itu bisa kita lakukan semata-mata karena anugerah dan pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, terkait dengan waktu sepertiga yang kita lalui ini, tentu akan bijak ketika ibadah puasa khususnya yang telah kita jalankan ini segera kita koreksi, segera kita evaluasi kembali. Sudahkah puasa yang kita jalani ini benar-benar mampu menggapai apa yang menjadi tujuan diperintahkannya ibadah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana ayat yang sudah kita ketahui bersama dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target yang diinginkan oleh Allah dengan diwajibkannya puasa kepada kita orang-orang yang beriman ini tidak lain adalah terbentuknya kepribadian takwa di dalam diri kita. Maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ternyata kualitas ketakwaan kita tidak ada perubahan sama sekali. Rasanya puasa kita ini bukan mustahil akan masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Na'udzubillah. Banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi puasanya tidak menjadikan ia memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Tentu kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berpuasa seperti itu. Karena itu senyampang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi, mari kita evaluasi kembali puasa kita. Sudahkah target ketakwaan yang ditentukan, yang diinginkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita penuhi walau belum 100%. Setidaknya indikator-indikator di dalam ketakwaan itu secara berangsur-angsur, secara bertahap bisa kita gapai. Kalau boleh diterjemahkan atau dimaknai dengan makna harfiah, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama adalah ta, huruf yang kedua adalah qaf, huruf yang ketiga adalah wawu, dan huruf yang keempat adalah ya.
maka paling tidak melalui ibadah puasa yang kita jalankan ini, nilai-nilai yang ada di dalam takwa secara harfiah tadi bisa kita capai. Apa saja? Setidaknya ada 4 item yang tadi saya katakan. Pertama adalah bagaimana puasa yang kita jalankan ini benar-benar mampu menghadirkan sifat tawadhu di dalam kepribadian kita. Jangan malah sebaliknya. Puasa dijalani 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari. Ternyata yang muncul bukan sifat tawadhu'nya, tetapi yang hadir justru takaburnya. Na'udzubillah. Bagaimana dengan puasa ini kita bisa merasa menjadi orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan hadir sifat tawadhu, rendah hati di hadapan siapapun. Karena sesungguhnya pembelajaran puasa ini bisa kita rasakan saat kita menjalankan ibadah puasa, diakui atau tidak, stamina kita sedikit berkurang. Karena itu tidak heran orang yang imannya lemah ketika bertemu dengan Ramadan, ia bergembira hanya karena urusan harta, tapi giliran puasa mereka mengatakan, saya tidak kuat lah, saya tidak sanggup lah untuk tidak makan seharian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah, bahwasanya dengan ibadah puasa ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang bertakwa dengan memiliki sikap tawadhu. Insya Allah dengan sikap tawadhu yang kita miliki, derajat kita justru akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah katakan, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wadha'ahu Allah. Orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sombong, begedut, akan dihinakan oleh Allah, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah manusia bisa kita baca dan kita pahami dari Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sebagai manusia pertama yang dihadirkan oleh Allah. Lalu kemudian kehadiran Nabi Adam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di atas sana untuk bersujud, dalam arti menghormat kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka seluruh malaikat semuanya pada sujud kepada Nabi Adam dalam artian menghormat Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada satu makhluk yang tidak mau, itulah iblis, laknatullah alaih. Ketika iblis ini menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menolak perintah itu bukan karena apa-apa, tapi karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Yang merasa lebih baik, ana khairan minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia, saya lebih baik, saya lebih utama daripada Adam. Ia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Gimana api mau tunduk kepada tanah? Itu katanya iblis. Disitulah kemudian posisi iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala direndahkan dalam posisi yang terendah. Bahkan kemudian diusirlah ia dari surga. Diusir dia dari surga.
Karena sifat sombongnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya lah, maka iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai bagian dari orang-orang kafir. Sesungguhnya puasa ini melatih kita untuk menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat takabur, dan kita ganti dengan sifat tawadhu sebagai salah satu indikator dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah huruf Qaf. Qaf itu artinya apa? Qaf itu artinya qanaah. Puasa ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa hadir, untuk bisa tampil menjadi hamba Allah yang bersikap, yang bersifat qanaah. Bukan malah sebaliknya bersikap serakah. Karena keserakan itu tidak akan menguntungkan apa-apa buat kehidupan kita, lebih-lebih di akhirat sana. Di mana letak pembelajaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fakta di lapangan membuktikan saat kita menjalankan ibadah puasa, rata-rata akan merasa terpesona ketika melihat makanan ini, makanan itu, dan seterusnya. Sehingga ketika ada di rumah, ia bilang sama istrinya, tolong saya dimasakkan ini, dimasakkan itu, dibelikan ini, dibelikan itu. Dengan dalih berpuasa, semuanya dibeli, taruh di atas meja. Begitu banyak makanan yang ada di atas meja, begitu giliran maghrib tiba, mampukah kita memakan seluruh makanan yang ada di atas meja itu? Tentu tidak. Yang kita makan berapa persennya? Ya sebatas kekuatan perut kita untuk menerima makanan itu. Artinya apa? Ketika orang berambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, giliran penggunaannya berapa persen sih yang kita gunakan? Maka kalau sudah tahu begitu, sudah sadar seperti itu, lalu buat apa kita serakah dalam urusan-urusan dunia? Ya sewajarnya lah. Tetapi memang benar ketika orang itu sudah dirasuki sikap serakah, sulit untuk dihentikan. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Naudzubillah. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang punya sifat qanaah dalam kehidupan kita dan tidak menjadi bagian dari orang-orang yang serakah. Kemudian poin yang ketiga adalah wawu. Wawu itu artinya apa? Wawu itu artinya wirai. Saat kita menjalankan ibadah puasa ini, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap wirai, berhati-hati. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam bersikap, dalam berucap, dalam berperilaku. Sampai dalam hal makan, kita juga diminta oleh Allah untuk berhati-hati. Dengan latihan puasa, jangankan yang haram, selama kita berpuasa, makanan yang halal pun tidak boleh kita makan. Itu menunjukkan bahwa Allah melatih kita dengan puasa ini agar mampu mengendalikan dorongan-dorongan syahwat, keinginan-keinginan yang melebihi batas. Maka kita diminta untuk berhati-hati, waspada, memiliki sifat wirai dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau itu bisa kita ambil, maka puasa kita akan menjadi puasa yang bermakna. Kemudian yang keempat adalah ya. Ya itu artinya yakin. Dengan ibadah puasa ini, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah, meningkat dan terus meningkat. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
rasanya susah kita menjalankan puasa. Kenapa? Puasa itu bisa kita kelabui di hadapan orang. Bisa saja kita tidak puasa, ketemu teman ditanya, puasa mas? Puasa lah. Kenapa? Dia tidak tahu. Puasa itu ibadah rahasia, ibadah sirri yang tahu hanya Allah. Maka orang yang beriman lalu mampu benar-benar menjalankan ibadah puasa, itu artinya dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu senantiasa diawasi, dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperbanyak kita menjalankan puasa, di dalam bulan suci Ramadan 1 bulan penuh kita lakukan puasa, kemudian nanti kita susul dengan puasa-puasa yang sunnah, semakin sering kita berpuasa, insya Allah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkat. Ketika 4 sifat ini hadir sebagai dampak positif dari puasa yang kita jalani, maka itu berarti puasa kita insya Allah menjadi puasa yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ditolong oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga puasa yang kita lakukan sudah berjalan sepertiga ini akan menjadi puasa yang bisa mengantarkan kita menuju nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.